Oke. Oke. Hai, halo, assalamualaikum. Akhirnya saya bikin video lagi menanggapi banyaknya pertanyaan yang ada di video aku sebelumnya. Jadi banyak banget FA wannabe yang bertanya tentang syarat-syarat gimana persyaratan waktu masuk di maskapai swasta ini. Nah, kali ini aku mau bahas dengan singkat dan cepat. Ya, tapi kita nggak tahu berapa menit nanti akan selesai. Aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video aku yang ini. Oke, nanti guys kalian juga bisa lihat juga. Terus bisa pantau terus jawabannya apa aja yang akan aku berikan. Ini sebenarnya masih tentang pertanyaan umum. Sebenarnya aku juga ada 25 pertanyaan interview yang biasanya ditanyakan oleh interviewers. Nanti kita akan bahas setelah video ini. Oke. Langsung aja aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan. Banyak banget pertanyaan di video perekrutan waktu pengalaman aku ngikutin perekrutan experience flight attendant itu. Nah, sebenarnya itu tuh ditujukan untuk yang experience ya guys, tapi buat yang inisial kurang lebih hampir mirip sih. Sekarang aku lihat dulu, tunggu sebentar. Oke. Sebelumnya aku minta tolong buat teman-teman jangan di skip, jadi nggak akan ada yang ketinggalan dari pertanyaan-pertanyaannya. Terus aku juga akan mencoba menjawab semampuku dan sebisaku juga. Oke, dimulai dari ini. Pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya aku bacain sesuai yang ada di kolom komentar ya. Yang pertama dari Free Iriani. Pertanyaan pertama. Kalau udah lolos Pantohir ke tahap selanjutnya psikotes dan interview, apa mungkin masih ada sistem gugurnya, Kak? Di sini kemungkinan masih ada. Kemungkinan masih ada sistem gugurnya, karena kalau misalkan hasil psikotes kamu emang benar-benar nggak bisa ditoleransi, bisa jadi akan menggugurkan. Atau pada saat interview bahasa Inggris kayak gitu kan, English testnya ternyata mereka pikir ataupun mereka ngerasa kamu belum qualified, diajak ngobrol nggak begitu nyambung, bisa aja gugur. Tapi lumayan ya kalau udah sampai tahap ini, pantauan direksi ini udah lumayan. Gak apa-apa, jangan sedih. Setidaknya udah jauh nih tahapnya. Terus pertanyaan kedua, Kak mau tanya, kalau kemampuan bahasa Inggrisnya sedang-sedang, gak terlalu pro, jadi gimana ya pas interview? Nah, tergantung apakah pada saat interview itu pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewersnya kamu bisa menjawabnya atau enggak. Karena kalau misalkan oke lah spell kita ada salah sedikit-sedikit itu nggak masalah, masih bisa dibelajarin. Terus yang penting sih penguasaan bahasa dan juga penguasaan vocabulary. Dan intinya adalah kalau misalkan si interviewnya tanya, kita itu nyambung dan bisa jawab. Even kita cuma jawab sedikit ataupun nggak begitu banyak, setidaknya dia nyambung. Contoh aja sih, contohnya, what would you do when pandemic? Nah gitu, apa yang kamu lakuin selama pandemic? Ya kau bisa jelasin, ya during pandemic I was bla 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 gitu. Nanti akan untuk contohnya nanti ya aku bikin dulu ya, aku rangkum dulu. Intinya yang penting interview tanya, kamu jawab dan nyambung. Jangan ditanya A, jawab B, kan kayak gimana gitu ya. Gak harus terlalu pro. Aku juga sendiri ngerasa gak pro-pro banget. Karena aku sih percaya learning by doing ya. Kalau learning by doing, semakin banyak kita berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, maka secara lambat laun kita juga akan bisa insya Allah menguasainya. Pertanyaan ketiga, Bang,
toleransi berat badan maksimal berapa kilogram ya? Sekarang tinggi badanku 182 cm dan berat badan 86 kilo. Lebih baik tunggu berat badan ideal baru walk in atau datang dicoba dulu aja ya bang. Mohon sarannya, terima kasih bang. Baik, kalau saranku adalah datang aja dulu, walk in aja dulu. Kadang kita terlihat berat, tapi pada saat kita lihat secara performance, oh biasa aja kok, lolos-lolos aja. Ataupun malah yang tadinya udah dari beratnya udah proporsional, tapi pas aktualnya ngeliat kok gede banget, itu juga bisa menggugurkan. Jadi kalau untuk proporsional di maskapai ini sendiri adalah untuk pramugara tinggi badan dikurangi 100. Sedangkan untuk pramugari tinggi badan dikurangi 110. Nah, di sini Mas Gilang tinggi badannya 182 cm. Berat badannya 86 kg. Jadi, kalau untuk hitungan proporsionalnya 182 dikurangi 100 jadi 82 kg. Sedangkan sekarang 86 kg. Which is itu adalah over 4 kilo. It's okay. Jadi selama nunggu ataupun selama mau interview, ya udah semangat, jogging, jaga makan. Terus kalau bisa sambil turunin berat badannya. Gitu. Cayo, semangat. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau untuk inisial pramugara tinggi kurang 1 atau 2 cm amankah? Aku kadang-kadang 168 sampai 169 cm. Jujur, dulu waktu perekrutan aku tingginya 170. Tapi setelah diukur sama mereka malah jadi 168. Tapi alhamdulillah mungkin karena faktor rezeki juga, dan mereka melihat oh ada sesuatu nih yang ada di Hendrik Kiswara. Jadi yaudah aku kasih kesempatan dulu. Toleransi lah 1-2 kurangnya mah nggak masalah. Yang penting kayaknya ada sesuatu yang lebih, entah itu dari hospitality atau dia sopan atau apapun yang menjual yang ada pada diri kita kayak gitu. Makanya tergantung dari si interviewersnya juga. Misalkan tinggi kamu 168 nanti, terus dia suka sama kamu, bisa aja kamu dilolosin. Oke. Next. Maksimal umur berapa bang buat daftar untuk yang belum berpengalaman? Sekarang lagi gencar-gencarnya open recruitment yang banyak banget di maskapai swasta ini. Ada contoh Lion Air, Batik Air, Super Airjet, mereka lagi butuh banyak banget FA, makanya mereka open recruitment terus. Sedangkan dari umur untuk inisial ataupun yang belum berpengalaman, mereka kasih berumur dari 18 tahun sampai 30 tahun. Nah, kesempatannya lebih banyak loh sampai umur 30 tahun. Kalau tahun aku sendiri, zaman aku ya, umurnya sampai 27 tahun. Nah, kebetulan sekarang sampai 30 tahun. Itu untuk yang inisial ataupun belum berpengalaman. Sedangkan untuk yang experience, bahkan mereka berani kasih maksimal umurnya itu sampai 40 tahun. Jadi masih banyak kesempatan kita buat bekerja di dunia aviasi ini. Bro, kalau buat ekspra tapi FAC udah nggak aktif, masih bisa ikut lagi nggak sih? Masih, jawabannya masih. Nanti akan ada kelas, disekolahin lagi untuk refreshment atau standardization lagi. Kak, berat badan ideal untuk tinggi 178 berapa ya? Untuk berat badan ideal berarti kalau untuk pramugara 178 dikurangi 100 sama dengan 78 kilo. Oh ya, untuk toleransinya sendiri, waktu aku ikut tes experience kemarin, boleh toleransinya lebih sampai 8 kilo dan juga kurang dari 8 kilo. Itu tergantung dari interviewersnya lagi. Ya, oke. Karena waktu aku ikut tes itu tinggi aku kan 170, sedangkan berat badan aku 78. Tapi aku berkomitmen sih, janji sama interviewersnya kalau aku janji akan nurunin berat badan sampai berat badan ideal kayak gitu. 78 lumayan. Sekarang udah alhamdulillah sih 73 kayak gitu. Semangat. Pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk psikotes online atau offline ya? Untuk psikotes kita harus datang. Jadi jawabannya adalah offline, karena kan kita harus ngerjain langsung di situ. Gak boleh online.
Gimana kalau psikotes online coba? Bisa aja kan ngejoki. Offline dong, harus dateng ya. Kak, ada nggak sih yang lolos tapi tingginya 162 cm? Kalau untuk pramugari mah banyak, tapi kalau untuk pramugara belum ada. Semangat ya. Kak, mau nanya, biar Medex kita bagus hasilnya, sebelum Medex atur pola makannya bagaimana? Kalau kakak kemarin sebelum Medex? Oke, kalau aku pribadi sebelum Medex, biasanya 1 hari sebelum Medex itu puasa dimulai dari jam 10 malam. Puasa itu nggak makan, tapi minum boleh sampai besok paginya, sampai tesnya, karena akan diambil sampel darah dan juga urin. Jadi di situ kan dilihat tuh kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan juga apakah kita mengkonsumsi drugs atau enggak. Puasalah dari jam 10 malam sampai besoknya tes. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan kita melakukan persiapannya dari 1 minggu sebelum kita mau tes. Sebelumnya kan misal kita ada riwayat gula darah ataupun kolesterol atau asam urat, jadi kita bisa mengatur pola makan kita. Kita tahu harus apa yang kita makan, apa yang kita minum, obat apa yang harus kita konsumsi. Jadi pada saat Medex nanti kita udah nggak worry lagi. Sedikit cerita flashback, waktu 2012 aku ikut perekrutan di Sriwijaya Air. Pas Medex aku kena gula darah, asam urat, kolesterol, mata minus, gigi berlobang. Tapi gigi berlobang bisa diampuni lah, karena kan bisa on the spot kita tambal gigi terus langsung recheck. Untuk mata minus masih bisa ditoleransi karena kita bisa beli softland ataupun bisa pakai kacamata. Nah, saran buat temen-temen yang minus matanya ataupun silinder, persiapkan softland ataupun kacamata. Jadi pada saat di tes kesehatan untuk tes mata, misalkan minus, ada bawa kacamata atau softland, ada. Jadi kita akan diloloskan, nggak harus recheck. Nah, namun untuk gula darah, asam urat, dan kolesterol, waktu diumumkan hasilnya, sempet shock. Karena aku pun nggak nyangka, perasaan aku sehat-sehat aja kan. Alhamdulillah, tapi dikasih resep sama si Balai Kesehatan Penerbangannya, disuruh tebus obat, saya cari obatnya, terus dikasih waktu 1 minggu, setelah konsumsi obat itu 1 minggu disuruh balik lagi untuk dicek lagi apakah benar-benar udah berkurang atau malah hilang. Setelah itu untuk recheck biaya saya tanggung sendiri. Setelah recheck diumumin lagi hasilnya, alhamdulillah untuk gula darahnya udah hilang, untuk asam uratnya hilang, tapi kolesterol masih ada, cuma angkanya nggak terlalu besar. Nah di situ alhamdulillah saya dilolosin untuk tahap selanjutnya. Bersyukur sih. Jadi buat teman-teman yang kira-kira punya riwayat penyakit yang itu, persiapkanlah dari jauh-jauh hari. Minimal ya 1 minggu sebelum Medex. Halo Kak, mau tanya, sebelumnya kakak sekolah di pendidikan pramugari atau pramugara enggak? Jawabannya iya, saya pernah sekolah di sana, di Yogyakarta. Kemudian 3 kali dapat invitation dari Lion, cuma nggak datang karena udah minder duluan bang. Karena aku nggak ada pengalaman sebagai cabin crew. Kebanyakan dari teman-teman inisial, mereka ada juga, banyak juga yang belum punya pengalaman sebagai cabin crew. Termasuk saya juga. Saya belum punya pengalaman sebagai cabin crew, tapi plusnya adalah setidaknya saya tahu dan ada gambaran, karena saya kan sebelumnya ada sekolah tentang pelatihan seperti itu. Jadi ada gambaran. Namun banyak juga kok teman-temanku yang lolos, mereka nggak ada sama sekali ikut pelatihan seperti itu. Ya back to personality, pembawaan kalian pada saat interview, pada saat tes bagaimana. Jangan lupa magic word-nya harus selalu digunakan, seperti permisi, maaf, terima kasih, tolong, kayak gitu kan. Terus sama teman-teman yang lain, sama kandidat-kandidat yang lain, cobalah untuk membaur, terus ngobrol satu sama lain kayak gitu. Dan secara nggak langsung kita udah kenalan sama yang lain, itu kayak kita tuh terlihat lebih lebih friendly, dan itu akan membuat confidence, menurut aku sih, lebih percaya diri kayak gitu kan. Dan ya kalau dibilang harus sopan, ya harus sopan, karena kita nggak pernah tahu tuh yang interviewnya siapa. Mungkin dia juga udah
udah mantau dari jauh, oh si A seperti ini, si B seperti ini. Terus please jaga cara bicara kalian, jangan sembarangan, karena itu kan maksudnya seorang flight attendant itu dituntut untuk bertutur kata yang sangat baik, berperilaku yang baik, sopan, santun, seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang belum ada pengalaman seperti itu kan. Dan catatan, kalau aku sendiri sih paling gak mau sama teman-teman yang suka minder ataupun suka ngeluh, atau saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, takut ini itu. No, kalau misalkan udah kayak gitu, mending jangan deh, jangan ke aku ya. Aku nggak mau kasih saran atau kayak gitu, karena beberapa ada yang udah aku kasih support, kasih saran, tapi tetap dia udah menutup dirinya, enggak bahas aku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu ataupun secara materi kau akan kerugian, sedangkan kau sendiri pun belum tentu lolos, ya udah jangan ikut. Karena kalau misalkan kita mau coba, terus ada secara finansial kita akan dikeluarkan, secara waktu kita akan dikeluarkan, dan hasilnya ternyata belum lolos, ya udah, it's okay. Nggak harus kok. Kalau kau udah, aku udah ngeluarin materi, aku udah ngeluarin waktu, ternyata aku juga nggak lolos, kan rugi. What? Lu bilang rugi? Yaudah, biar lu nggak rugi nggak usah ikut. Gitu ya, simpelnya kayak gitu. Sempet kayak astagfirullah bilang, harusnya kan ubahlah pola pikirnya, mindsetnya. Ya, setiap sesuatu yang ingin dicapai itu pasti akan ada pengorbanan, baik itu materi, waktu, dan lain-lain. Next, maaf Kak, mau tanya, kalau bahasa Inggris kurang masih bisa nggak ya? Masih bisa banget. Karena nanti kalau misalkan udah lolos, secara nggak langsung kita harus dituntut untuk berbahasa Inggris. Dimana ya kita pasti juga semangat dong belajar bahasa Inggris. Manual kita full bahasa Inggris, meskipun pada saat penyampaian pembelajarannya itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi tetap akan ada bahasa Inggris di selingan-selingan itu, karena ada beberapa bahasa Inggris yang tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia untuk prosedur sendiri ataupun bagian-bagian dari pesawat itu. Dan nanti kalau misalkan udah lolos juga, secara nggak langsung kita akan belajar dengan teman sendiri menggunakan bahasa Inggris. Mulailah dari sekarang, kan punya sahabat kan, punya teman dekat kan. Kayak aku sendiri contohnya, aku punya beberapa teman dekat, dan aku pengen upgrade my English kayak gitu. Bro, boleh nggak sehari kayak gitu, minggu ini deh, atau hari apa aja gitu, kita ngomongnya bahasa Inggris. Mau itu teleponan, chat, full bahasa Inggris dalam satu harian kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman yang sama-sama ingin maju, pasti mereka mau. Yakin deh sama aku mah. Lagian kalau misalkan kita salah-salah, kan teman sendiri, nggak apa-apa dong. Dia bisa koreksi kita bisa koreksi dia, kayak gitu. Ini banyak banget pertanyaan. Gigi Gingsul bisa jadi pramugara nggak Kak? Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Jawabannya adalah kalau Gigi Gingsul boleh banget, tapi asal jangan kayak gimana ya, udah bertumpang tindih 3-4 itu kali. Jadi pas senyum ngeri banget kan gitu. Tapi setahu aku beberapa temen di lapangan ada juga kok, banyak malah yang Gigi Gingsul, mau itu di kanan, kiri, atau keduanya. Salah satu temenku si Mas Adi Ihwan, dia juga punya Gigi Gingsul dan itu nggak jadi masalah kayak gitu. Oke. Terus pertanyaan wawancaranya banyak ya Kak. Tergantung interviewersnya, dia mau tanya banyak atau enggak. Kalau misalkan dia udah tanya dengan 2 pertanyaan terus udah puas, ya udah selesai. Tapi kalau misal dia belum puas nih, pengen ngegali-gali lagi nih bahasa Inggris kamu sampai di mana, ya mungkin dia akan tanya terus. Cuma jangan takut untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Yang penting adalah sebelumnya kita harus belajar. Ada beberapa pertanyaan inti yang biasanya ditanyakan oleh si interviewers itu. Contoh nih, highlight aja ya. Kenapa kamu memilih maskapai ini untuk tempatmu bekerja? Kayak gitu. Apa yang menjadi motivasi kamu untuk bekerja di sini? Apa yang kamu harapkan dari perusahaan ini?
tinggal ditranslatein aja bahasa Inggris, terus tinggal dicari aja tuh jawabannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, lalu dihafalin. Jujur karena aku juga nih, sampai sekarang pun setiap mau tes, aku sistemnya hafalan. Kalau misalkan what you know about our airlines, ya kayak gitu, tell me about yourself. Nah, aku juga sistemnya hafalan. Apa aja yang mau aku bilang, apa aja yang mau aku jelasin. Kalau misalkan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami, usahakan ya kasih tahu yang positif-positifnya, penghargaan-penghargaannya, seperti itu. Dan misalkan disuruh menjelaskan ataupun tell me about yourself, jelaskanlah tentang dirimu seperti apa, work experience kamu apa, pengalaman-pengalaman kamu apa. Gak usah terlalu banyak, yang simple aja. Oke sobatku semua, nggak berasa sudah 30 menit. Ternyata panjang ya. Nanti aku bagi 2 aja. Next kita akan bahas lagi. Masih banyak banget pertanyaannya, kayak ada luka ataupun gigi gingsul dan juga mata minus, silinder atau apa-apa. Sebelumnya kan sudah dibahas. Tapi di sini rambut gondrong boleh nggak Kak pas tes? Oke deh. Di video kedua atau video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi, biar gak terlalu panjang guys, karena aku juga nggak bisa ngedit nih, nggak bisa tanpa musik-musik kayak gitu ya, biar jelas penyampaiannya. Jadi nggak akan aku edit pakai background musik, natural apa adanya. Mohon maaf jika membosankan, dan ya aku berharap ini tuh videonya bermanfaat ya buat teman-teman, apalagi buat teman-teman FA wannabe yang pengen jadi pramugari ataupun pramugara. Sampai di sini dulu sepertinya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa terus dukung, like, subscribe, comment, share. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih guys, semangat. Ditunggu buat terbangnya. Dah, assalamualaikum.